Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Pratista Arya Putri dan teman saya Andika Rafid Yanuardi dan Muhammad Lahidar Rauf akan mempresentasikan case method dari mata kuliah Berpro dengan judul Heat Exchanger Network Analysis of the Power Plant Industry Using Aspen Energy Analysis Software. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Dengan latar belakang ini, meningkatnya kebutuhan listrik menuntut pembangkit beroperasi lebih efisiensi, namun masih banyak energi panas yang terbuang sehingga meningkatkan konsumsi bahan bakar dan biaya operasi. Dari penelitian jurnal kami menunjukkan bahwa optimalisasi heat exchanger network atau HN menggunakan pinch analysis dan Aspen Energy Analysis mampu memaksimalkan pemulihan panas internal atau maksimum energi recovery, mengurangi kebutuhan utilitas eksternal dan meningkatkan efisiensi sistem. Pada studi kasus yang kami gunakan atau yang jurnal kami baca, yaitu dengan dari permasalahan dari PLTU Python, desain HN optimum dapat delta T min 16 derajat Celcius menghasilkan MER sebesar 286,706 kW serta menurunkan total biaya tahunan sebesar 14,3%, sehingga membuktikan bahwa integrasi panas melalui rekonstruksi jaringan penukar panas merupakan rekonstruksi strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi energi dan daya saing industri pembangkit listrik. Yang kedua ada tujuan penelitian, ada 5. Yang pertama, menganalisis kinerja jaringan penukar panas atau heat exchanger network pada sistem pembangkit listrik. Yang kedua ada menentukan nilai temperatur minimum dengan delta T min yang optimum menggunakan metode pinch analysis. Yang ketiga ada mengidentifikasi potensi pemulihan panas maksimum atau maksimum energi recovery. Ya, selanjutnya ada merancang konfigurasi heat exchanger network yang lebih efisien menggunakan Aspen Energy Analysis. Dan yang terakhir mengevaluasi pengaruh optimasi heat exchanger network terhadap kebutuhan utilitas luas area penukar panas dan biaya tahunan sistem. Metodologi Penelitian ini mengoptimasi heat exchanger network atau HEN pada PLTU Python menggunakan Aspen Energy Analysis dan metode pinch analysis. Data temperatur, laju alir massa, dan kapasitas panas dari hot stream dan cold stream yang digunakan untuk menghitung beban panas, menentukan titik pinch, kebutuhan utilitas minimum, serta potensi maksimum energi recovery atau MER. Selanjutnya, konfigurasi HN ini dirancang ulang melalui grid diagram dan dievaluasi berdasarkan hubungan antara konsumsi energi luas area heat exchanger dan jumlah unit untuk memperoleh total annual cost atau TAC minimum. Pendekatan ini menghasilkan desain jaringan penukar panas yang lebih efisien, meningkatkan pemanfaatan panas internal, dan menurunkan biaya operasi pembangkit listrik. Nah, selanjutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama ada mengumpulkan data operasi dan mengolahnya. Selanjutnya menghitung beban panas atau H di tiap alirannya. Selanjutnya simulasi menggunakan Aspen Energy Analysis. Selanjutnya penyusunan stream population dan cascade. Selanjutnya penyusunan kurva komposit dan grand kurva komposit. Selanjutnya targeting desain HEN paling ekonomi. Selanjutnya penyusunan grid diagram. Selanjutnya evaluasi performa desain HEN. Selanjutnya ada hasil pembahasan di sini seperti yang dijelaskan di metodologi sebelumnya, yaitu untuk pembahasan sendiri tahap pertama yaitu mengumpulkan data operasi dan mengolahnya. Di sini data operasinya itu diambil dari tiap stream, dengan data yang diambil itu adalah jenis streamnya yaitu cold atau hot, lalu ada temperatur dari streamnya untuk masuk dan keluarnya, lalu ada laju alir massanya, dan ada CP kapasitas panas. Lalu dari data tersebut dihitung beban panasnya H atau G di tiap streamnya, yaitu menggunakan rumus MCP delta T. Selanjutnya untuk tahap ketiga, di hasil pembahasan ini digunakan data sebelumnya yang sudah dari hasil pengolahan tadi, digunakan simulasi menggunakan Aspen Energy Analyzer dengan trial delta T min-nya. Di sini trialnya itu dicari hubungan atau korelasinya antara delta T min dengan total annual cost atau biaya tahunan dari operasi dari PLTU ini. Nah, dari hasil simulasi itu tadi diperoleh kalau delta T min yang paling optimal atau yang menghasilkan total annual cost paling rendah yaitu berada pada delta T min 16 derajat Celcius. Lalu setelah itu dihitung temperatur shift-nya, yaitu menggunakan rumus temperatur shift cold itu temperatur cold ditambah setengah dari delta T min. Sedangkan untuk temperatur shift hot itu temperatur hot dikurangi setengah dari delta T min-nya.
Setelah diperoleh temperatur shift untuk tiap stream, disusun stream population-nya. Nah, stream population-nya ini kemudian dicari eh, delta T intervalnya. Kemudian ada delta H internal dan ada heat surplus atau defisitnya. Nah, setelah menyusun stream population tadi, selanjutnya adalah menentukan pinch temperaturnya menggunakan cascade diagram. Nah, di sini dari hasil perhitungan di stream population tadi, di sini tuh diambil minus terbanyak itu dinolkan atau nilai entalpi kumulatif hanya ini diasumsikan 0 sehingga untuk minus terbanyaknya yaitu berada di minus 200.000, 609.000 sekian. Nah, jadi dari nilai hanya tadi yang paling minus terbanyak itu dijumlahkan di nilai beban panasnya ini tadi untuk setiap streamnya sehingga nanti akan diperoleh QC min dan QH min. Di sini QH min yang mendekati 0 ini berada pada temperatur 50,51 derajat Celcius dengan beban panasnya itu yaitu 0, kurang lebih 0. Nah, titik ini menjadi titik pinch. Kemudian QC min-nya yaitu diambil dari beban panas yang paling rendah yaitu 355,4 kJ per hour. Nah, jadi temperatur pinch-nya itu untuk hotnya itu di 50,51 dikurangi 8. Sedangkan untuk temperatur pinch yang cold itu di 40,11 ditambah 8 karena dikembalikan ke kondisi awalnya sebelum dihitung temperatur shift-nya tadi. Nah, setelah diperoleh data cascade diagram tadi, dibuat composite curve dan grain composite curve. Di sini untuk menentukan maksimum energi recovery. Jadi dari kurva komposit ini diperoleh kalau maksimum energi recovery-nya itu sekitar 1,032 dikalikan 10 pangkat 9 kJ per hour. Nah, yang ini menunjukkan jumlah maksimum energi panas yang dapat direcovery dari hot stream dan dimanfaatkan untuk memanaskan cold stream. Selanjutnya untuk grain composite curve digunakan untuk menentukan target kebutuhan utilitas panas dan utilitas dingin. Nah, dari grain composite curve ini diperoleh kalau heating dati atau keperluan untuk memanaskan itu sebesar 3,1 kali 10 pangkat 9 kJ per hour. Nah, ini tuh diperoleh dari ini yang garis yang paling panjang ini, titik temperatur paling tinggi. Tarik garis bawah dan diperoleh heating datinya. Sedangkan untuk cooling datinya itu diperoleh dari titik terendah ini, temperatur yang terendah ini itu sekitar 4,4 kali 10 kali pangkat 7 kJ per hour. Nah, selanjutnya ini adalah perbandingan dari kebutuhan energi sebelum dan sesudah optimasi. Nah, jadi di sini tuh diperoleh kalau sebelum optimasi itu energi targetnya itu sekitar 870,83 MW, sedangkan setelah optimasi itu 877,78 MW. Sedangkan untuk cooling energi targetnya itu untuk sebelum optimasi yaitu 5,2 MW, sedangkan setelah optimasi itu 12,34 MW. Nah, ini kenapa setelah optimasi justru energinya itu semakin banyak karena di jurnal ini tuh yang menggunakan Aspen Energy Analyzer itu membandingkan energi sebelum dan sesudah optimasi itu berdasarkan biaya tahunannya. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi biaya operasinya, bukan mengurangi kapasitas kebutuhan energinya. Nah, setelah itu dilakukan analisis grid diagram, yaitu untuk mencapai integrasi panas yang lebih optimal, sehingga beberapa aliran akan dipisahkan
atau stream splitting, sehingga proses pertukaran panas dapat berlangsung tanpa melanggar batasan atau aturan dari pinch point tadi. Nah, hasil modifikasi ini akan menghasilkan desain heat exchanger network yang lebih optimum atau lebih efisien. Nah, jadi hasilnya ini akan menghasilkan desain heat exchanger network yang lebih efisien dan optimum, lalu bisa diperoleh maksimum energi recovery-nya dengan nilai yang sama. Lalu dari exchanger network ini juga akan menjadi desain yang paling direkomendasikan yang dapat diterapkan di PLTU ini. Hasil dan kesimpulan yang sudah kami paparkan yaitu terdapat 5. Yang pertama ada kinerja hand pada PLTU Python unit 1, 2 dianalisis dari 14 aliran proses yaitu 7 core dan 7 stream dengan beban panas dihitung menggunakan persamaan H sama dengan MCP delta T, menunjukkan adanya potensi signifikan untuk optimasi pemulihan panas internal. Yang kedua ada nilai delta T min optimum diperoleh pada 16 derajat Celcius berdasarkan perbandingan total annual cost atau TAC pada rentang delta T min 10 sampai 19 derajat Celcius menggunakan Aspen Energy Analyze di mana nilai ini menghasilkan biaya tahunan paling minimum. Selanjutnya yang ketiga ada potensi pemulihan panas maksimum atau MER yang diidentifikasi dari kurva komposit adalah 1032 kali 10 pangkat 9 kJ per jam atau kJ per hour dengan titik pinch pada suhu hot stream 58,51 derajat dan cold stream 42,51 derajat Celcius. Selanjutnya yang keempat ada konfigurasi HN baru dirancang melalui grid diagram dengan penerapan stream splitting memenuhi seluruh aturan pinch analysis dan mencapai MER sebesar 286.706,14 kW sebagai desain optimum yang direkomendasikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu optimasi HN menghasilkan luas area penukar panas minimum sebesar 138,789,48 meter persegi atau counter current dan 146.043,60 meter persegi shell and tube serta menurunkan biaya modal operasi dan total tahunan